Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Altar Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, mari kita simak beberapa informasi gereja kita di Good News minggu ini. Bagi seluruh jemaat Altar Philadelphia yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Untuk persembahan korban syukur dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke Bank Permata atas nama GBI Altar Philadelphia di nomor 090-110-9400. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mentransfer, dapat mengirim bukti transfer ke WhatsApp Bapak atau Ibu Gembala di nomor 0818 0831 1253. Untuk diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke Bank BCA atas nama Heni Chandra atau Yovita Widya Indriani di nomor 702-508-3300. Berilah dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Mari ajak anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Star Kids setiap hari Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Juga ada ibadah Day Ignited setiap hari Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Serta ada ibadah umum untuk seluruh jemaat Altar Philadelphia yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui YouTube channel masing-masing ibadah. Jangan lewatkan ibadah Komsel setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. GBI Altar Philadelphia's Prayer. Firman Tuhan berkata, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mengambil bagian untuk berdoa 1 jam per hari di rumah kita masing-masing. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya, dapat Bapak Ibu Saudara lihat di official Instagram kita di @GBI-Altar-Philadelphia dan akun Facebook kita di GBI Altar Philadelphia, Jakarta. Agar tidak ketinggalan informasi mengenai roti hidup, ulang tahun, caring prayer, dan lain sebagainya. Sekian Good News GBI Altar Philadelphia pada minggu ini. Stay healthy, stay home, and happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Pasti kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Katakan amin. Coba senggol kanan kirinya, katakan mari kita beribadah buat pagi hari ini kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau bahwasanya Engkau Allah yang baik. Kasih setiamu gak pernah terlambat buat kehidupan kami Tuhan. Pertolonganmu nyata buat kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa seisi rumah kami datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa sama Tuhan. Bahkan kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Kami mau bertumbuh Tuhan. Kami mau jadi manusia-manusia yang baru, yang hidup penuh dengan roh Tuhan, hidup penuh dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kata sama-sama saudara, amin. Mari kita sembah Tuhan. Ya Allah yang sangat suka kembali, suka sekali sama penyembahan kita. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang setia. Tak pernah meninggalkan kami. Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa kasih setiamu tinggal dalam
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Jesus, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Jangan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami tahu Tuhan banyak perkara di dunia ini Tuhan, tapi kami selalu satu Tuhan, dekat sama Tuhan, yang percaya sama Tuhan. Perkaranya itu Tuhan peduli buat kami. Banyak perkara yang ku dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara, oh, yang ku simpan simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. tanpa Allah Oh, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. bergumul sendiri, Sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Sembah Dia, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Oh, syukur bagimu Tuhan, kami menyembahmu, kami menyembahmu, Yesus Tuhan.
Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang telah kau perbuat, Apapun yang kau perbuat, kami tahu tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. sebab itu pula Semua denganmu Tuhan, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tak ku berserah. Jesus punya rencana. Ku percaya tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Menggenapi janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, janji-janjimu. Engkau Allah yang tak pernah gagal. Aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau kebenaranku. Engkau jadikanku lebih dari Yesus Aku diberkati
berkati, Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati. Aku diberkati, Come on. aku dilimpahi karena Engkau alasanku sanggup Tuhan untuk menyediakan. menyediakan. Aku diberkati, Yes. aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Atas Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sorak-sorak mata kita. Aku diberkati Tuhan. Engkau diberkati. Semua diberkati. Haleluya. Kita jadi anak-anak yang diberkati. Haleluya. Coba senggol kanan kirinya. Engkau diberkati. Aku diberkati. Kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah menemukan pribadi Tuhan. Dan kami temukan kedamaian saat kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami seperti Tuhan, tanah yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hidup, berakar, dan berbuah lewat kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kami juga diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Dikatakan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah Tuhan, sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari semua katakan, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu. Ku hidup karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu. Karena salibmu hidup dan ku menang. Engkau yang berkuasa, semua karena salibmu Tuhan. Dan biarlah salibmu Tuhan memerdekakan kami semua, Amin. menguduskan kami Tuhan, Amin. menyucikan kami Tuhan. Amin. Kita bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Kembali kita berjumpa di dalam kasih dan anugerah-Nya. Saya percaya pagi ini kita sudah semua diberkati lewat pujian, penyembahan, dan doa kepada Tuhan. Saya percaya Dia sudah hadir dan Dia ada di sini. Dan saat ini Dia pasti akan memberkati kita lewat firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doa untuk pemberitaan firman Allah. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini hari yang indah. Kami boleh kembali dipersatukan lewat ibadah online di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, di mana kami berada. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah hadir di sini. Dan Tuhan sudah memberkati kami. Dan saatnya tiba, berkati kami lewat kebenaran firman-Mu, lewat pesan-pesan-Mu. Kami percaya Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa akan memberi kehidupan kepada jiwa, kepada roh kami. Di dalam nama Yesus, kami butuh pimpinan-Mu, kami butuh urapan-Mu. Karena kami percaya tanpa urapan Allah, maka firman yang hamba sampaikan hanya merupakan kata-kata biasa yang tidak ada artinya. Hanya sebuah ceramah biasa, hanya sebuah cerita biasa. Tetapi karena ada urapan Allah, maka menjadi hidup dan firman-Mu menghidupi kami semua. Sehingga kami percaya bahwa yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang diperdaya oleh iblis dilepaskan oleh Tuhan. Bahkan yang putus harap diberi semangat yang baru, harapan yang baru di dalam Kristus Tuhan.
bahkan yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan, saat ini adalah kesempatan yang indah untuk kami boleh mempercayai Engkau, karena kami butuh Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang mengambil alih seluruh ibadah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik saudara, sebagaimana kita minggu kemarin saya menjanjikan untuk melanjutkan tema, yaitu maukah Anda selamat? Dan hari ini sebuah tema yang tentu akan memberkati kita semua. Hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Allah yang hidup dan berkuasa lewat sebuah peristiwa yang spektakuler, yaitu peristiwa di zaman Kisah Rasul, di mana Paulus dan Silas di dalam pelayanannya, tetapi akhirnya kita tahu bagaimana sampai akhirnya dia ditangkap, dia didera dan dia dikoyakkan bajunya, bahkan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara dan dia dipasung dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, tetapi saya percaya cerita ini, peristiwa ini tidak berhenti sampai di situ. Maka kita sebentar akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, peran Tuhan, dan peran mereka yang mereka lakukan, sehingga akhirnya mereka beroleh kemenangan karena pertolongan Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Peristiwa ini terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 sampai ayat yang berikutnya yang kita akan baca bersama-sama dan kita akan renungkan bersama-sama. Haleluya. Mari kita baca dulu di dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-24 berbunyi sebagai berikut. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkannya ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara, di sini diceritakan lewat perjalanan pelayanan daripada Rasul Paulus dan Silas. Maka bagaimana mereka bisa dimasukkan ke dalam penjara? Ada sebelumnya yang melatar belakangi mereka dimasukkan ke dalam penjara, yaitu secara singkat bahwa pelayanan Paulus dan Silas dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, maka pelayanan mereka sangat memberkati banyak orang. Tibalah mereka berdua di kota Filipi, dan di sana diceritakan bahwa seorang wanita yang bernama Lydia ada bersama-sama dengan wanita-wanita yang lain, sedang mereka mendengar khotbah daripada Paulus dan Silas. Maka apa yang terjadi? Lydia ini percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan diceritakan bukan cuma Lydia, tetapi keluarganya saat itu juga mengambil keputusan untuk terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka dibaptis. Apa yang terjadi atas peristiwa tersebut? Maka begitu banyak orang, khususnya penduduk di Filipi, yang percaya, bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita tahu
latar belakang daripada orang-orang penduduk yang ada di kota Filipi, maka mereka begitu percaya akan perdukungan yang begitu kuat. Mereka begitu percaya akan pertenunan, sehingga mata pencarian mereka adalah lewat perdukungan dan lewat pertenungan. Mereka menyembah kepada roh-roh, ilah-ilah, kepada dukun-dukun, sehingga pada waktu itu banyak orang terperdaya atasnya, dan lewat pekerjaan mereka itu mereka mendapatkan banyak uang. Lah akhirnya pada waktu Paulus dan Silas masuk ke kota tersebut, merubah segala kepercayaan mereka, karena akhirnya Paulus dan Silas juga dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan perempuan-perempuan itu daripada roh tenun. Dan saat itu juga maka begitu banyak orang yang menjadi percaya Yesus, sehingga pekerjaan mereka sebagai dukun, sebagai petenun, akhirnya orang tidak percaya lagi, dan akhirnya mereka marah. Apa yang terjadi? Paulus dan Silas ditangkap, dibawa kepada penguasa, dan Alkitab bercerita, maka para pembesar dan juga rakyat pada waktu itu akhirnya juga mendera daripada Paulus dan Silas, bahkan disuruh mengoyakkan pakaian mereka, dan akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan, dilempar di dalam penjara. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan tadi menceritakan bahwa kepala penjara diberi tanggung jawab untuk bagaimana menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-23 tadi, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, dan kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Oh, Paulus dan Silas tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Dia bukan seorang pencuri, dia bukan seorang pembunuh, dia bukan seorang perampok, dia bukan seorang pengacau. Tetapi karena ketidaksenangan mereka, maka akhirnya mereka ditangkap dan dimasukkan penjara. Bahkan dijaga dengan ketat dan dimasukkan di dalam sebuah penjara yang di tengah. Dan di situ dipasung kakinya, diikat tangannya. Saudara, maksud baik, pelayanan, ada harga yang harus dibayar. Apa yang terjadi, saudara? Maka kita akan lanjutkan di dalam ayat yang ke-25 dan ke-26. Mari kita baca sama-sama. Ayat 25 dan 26. Haleluya. 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, sesuatu yang luar biasa. Pada waktu Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan penjara, ya, disiksa dan lain sebagainya. Tetapi Paulus dan Silas, dia tidak marah, dia tidak sakit hati, dia tidak salahkan Tuhan. Bisa saja, Tuhan, aku udah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa bayarannya justru masuk penjara? Tapi dia tidak mengomel, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak kecewa. Perhatikan, ini sesuatu yang baik. Bahkan Alkitab bercerita pada waktu tengah malam, ya, tentu Paulus dan Silas pada waktu telah dibelenggu dan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Maka pada waktu itu Paulus dan Silas, dia justru memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia bernyanyi, dia berdoa kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Dalam penderitaan, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Apakah kita masih bisa berdoa kepada Tuhan? Dan ini dilakukan oleh Paulus dan Silas. Katakan amin. Amin. Ini harus kita teladani. Apa yang terjadi?
setelah Paulus dan Silas memuji nama Tuhan, berdoa, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Bukankah Tuhan yang berfirman bahwa ada kuasa, ada mujizat di dalam puji-pujian waktu kita naikkan kepada Bapa di surga? Amin. Yang setuju katakan amin. Ada kuasa. Dan Alkitab menceritakan bahwa terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, hanya oleh kekuatan dahsyat yang dari Tuhan yang sanggup melepaskan mereka dari setiap belenggu, dari setiap Tuhan siksaan, dari setiap tekanan, dari setiap pergumulan masalah yang dihadapi oleh seseorang. Mereka memuji Tuhan, mereka bersyukur, dan mereka menyenangkan hati Bapa. Mereka berdoa. Dan Alkitab bercerita, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sehingga semua pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu terbuka, dan akhirnya mereka terlepas. Mereka yang tadinya terikat terlepas. Amin. Oh, saya percaya penjara pada waktu itu banyak orang yang dipenjara, mungkin pada kabur, pada lari, pontang-panting. Tetapi Paulus dan Silas dia tenang. Dia menerima kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau di dalam segala kesulitan, di dalam setiap pergumulan, termasuk seperti Paulus dan Silas pun, dia dibelenggu. Artinya apa? Dia tidak berdaya. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Yang dapat dia lakukan hanya memuji Tuhan. Berdoa. Karena memuji Tuhan dan berdoa, siapa yang dapat melarang? Katakan amin. Amin. Siapa yang dapat melarang? Pada waktu semua membelenggu kita, maka hanya pujian dan doa yang keluar dari hati yang tidak terbendung. Dan Tuhan mendengar. Amin. Tuhan melihat. Dan Tuhan menjawab. Katakan amin. Amin. Apa selanjutnya yang terjadi? Kita lihat sama-sama di dalam ayat 27. Mari kita baca sama-sama. Ayat 27 dan ayat yang ke-28 berbunyi sebagai berikut. Haleluya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28. Tetapi Paulus dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu penjara pintu-pintu terbuka, belenggu-belenggu terlepas, sehingga semua tawanan terbebas dan mereka bisa lari, mereka bisa melakukan apa saja karena tidak ada yang mengikat mereka. Tetapi apa yang terjadi? Waktu itu, begitu ada gempa bumi, Alkitab bercerita bahwa kepala penjara, dia terjaga dari tidurnya. Dia kaget dan dia melihat kenapa semua pintu penjara telah terbuka. Saudara, dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan keputusasaan, dalam keadaan hilang harap, maka apa yang dilakukan oleh kepala penjara tersebut? Alkitab bercerita, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang dalam keadaan kalut, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan hilang harapan, maka orang dapat melakukan apa saja yang tidak terpuji. Seperti kepala penjara ini, dia hanya berpikir singkat, maka dia ingin membunuh diri. Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab terhadap para penguasa yang telah mempercayakan kepala penjara untuk menjaga khususnya kepada Paulus dan Silas. Sehingga pada waktu gempa bumi terjadi, belenggu terbuka, pasung terbuka, maka kepala penjara berpikir
bahwa pasti Paulus dan Silas akan lari meninggalkan mereka. Sehingga kepala penjara ini tidak siap. Tentu hukumannya bisa hukuman mati. Kenapa? Karena dia disuruh menjaga, mengawasi dengan ketat, dengan sungguh-sungguh. Kok bisa tawanan mereka lepas? Saudara, kita belajar dari sini. Kepala penjara akhirnya nekat mau membunuh diri lewat pedang yang disandangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pedang yang harusnya sebagai pelindung daripada kepala penjara, pedang yang disandang itu merupakan andalan dia. Pedang itu merupakan perisai bagi dia. Pedang itu merupakan senjata yang akan membunuh musuh-musuh kalau ada musuh yang dihadapi. Sehingga pedang yang harusnya sebagai pelindung bagi dia, penyelamat bagi dia, justru dipakai dia untuk membunuh dirinya sendiri. Bayangkan saudara, betapa naif, betapa konyol, betapa orang ini gila, betapa orang ini sudah putus asa, sehingga dia mencari jalan pintas. Dia tidak siap dengan sebuah tanggung jawab yang begitu besar yang diberikan kepada dia. Kenapa? Karena ketakutan yang sangat, karena keputusasaan, karena hilang harapan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini dalam hidup kita, mungkin kita punya pedang-pedang yang kita anggap bisa menolong hidup kita. Mungkin pedang itu merupakan harta kita. Ya, aku tenang. Udah punya harta yang banyak, simpanan yang banyak, properti yang banyak. Maka pada waktu terjadi situasi seperti saat ini, ya tenang saja, tidak ada masalah. Saudara, mungkin pedang itu juga merupakan orang kuat yang ada di belakang kita. Yang setiap kali dalam keadaan kita terjepit, kita terpepet, atau dalam keadaan yang akan membahayakan kita, maka kita bisa calling dia, minta tolong, dan dia bisa menolong kita. Mungkin pedang itu merupakan kedudukan yang saat ini kita nikmati. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tidak ada yang menggoyahkannya. Mungkin pedang itu merupakan sebuah pekerjaan yang dimana saudara dan saya telah bekerja sekian lama, dan itu merupakan tumpuan harapan daripada engkau yang mempunyai pekerjaan kedudukan yang baik. Oh, pedang itu berbicara tentang banyak hal yang kita anggap bisa menolong kita. Saudara, saya beritahu lewat peristiwa ini, di dunia ini tidak ada satupun yang dapat kita harapkan, yang dapat kita andalkan. Kita mungkin menganggap bahwa itu semua akan menolong kita, memberi masa depan yang cerah, dan semuanya mungkin akan memberikan kita kenyamanan, keamanan, ketenteraman, kedamaian, keselamatan. Tapi saudara, saya beritahu di dunia ini tidak ada satupun yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita. Semuanya itu akan gampang berubah. Semuanya itu gampang berlalu, sehingga bisa berbalik menjadi musuh kita, menjadi lawan kita. Saudara, pengalaman saya, berbagai peristiwa gejolak sosial ekonomi yang terjadi termasuk kesehatan, maka saya terlalu percaya bahwa tidak ada yang dapat kita andalkan selain kita mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu merupakan sebuah kekayaan yang tak ternilai. Amin. Katakan amin. Amin. Saudara, pengalaman saya juga punya bisnis properti yang telah saya geluti, saya jalani lebih dari 40 tahun. Apa yang terjadi? Kami juga punya sebuah perumahan yang besar di kota Manado. Kami punya bisnis properti, ya, hotel dan lain sebagainya. Baik ada di Jakarta, di Manado. Saudara tahu, tadinya itu semua memberi keuntungan. Tetapi di dalam situasi COVID seperti saat ini,
yang memberi keuntungan justru sekarang membuat kerugian yang begitu banyak. Artinya apa? Yang tadinya kita anggap kalau kita punya properti adalah segalanya. Ya, banyak orang menabung, investasi properti tidak salah, investasi emas tidak salah, investasi mata valuta asing tidak salah. Tetapi saudara, jangan pernah kita mengandalkan bahwa itu adalah segalanya. Situasi saat ini berubah begitu cepat, sehingga yang menguntungkan menjadi kerugian, akhirnya menjadi beban. Artinya apa? Artinya jangan pernah kita mengandalkan apapun juga selain kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Maukah itu kesehatanmu, maukah orang kuatmu, maukah kekayaanmu, maukah kedudukanmu, maukah itu pekerjaanmu, atau apa saja. Jangan pernah mengandalkan. Semuanya itu gampang berlalu dan gampang meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan apa yang terjadi. Sehingga dia ingin membunuh diri. Dan ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Paulus berteriak, mungkin stop, jangan lakukan itu, jangan kamu bunuh diri, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Saudara, Paulus dan Silas yang dipikir akan lari meninggalkan penjara itu, ternyata Paulus dan Silas masih tetap di situ. Bahkan waktu dia melihat kepala penjara akan membunuh diri, dia bilang stop. Dia teriak, jangan celakakan dirimu, kami semua masih ada di sini. Saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, yang mungkin situasinya ya hampir semua manusia menghadapi dengan perasaan yang was-was, dengan kurang nyaman dan ketakutan. Dalam situasi yang buruk seperti dialami oleh kepala penjara tersebut, saya bersyukur untung ada Paulus dan Silas di sini, di situ, bersama-sama dengan kepala penjara. Artinya apa? Artinya karena ada hamba Tuhan, karena ada anak Tuhan yang melakukan perannya dengan benar, maka dia dapat menyelamatkan kepala penjara tersebut dalam kebinasaan, dalam kematian. Amin. Saudara, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi anak-anak terang. Firman Tuhan katakan, biarlah kita menjadi garam dan terang dunia. Olehnya keberadaan saudara dan saya, kehadiran kita di tengah situasi masa sulit seperti ini, biarlah kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi penolong, menjadi pendamai, menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Amin. Jangan sampai keberadaan kita justru jadi beban, justru jadi troublemaker, justru menimbulkan masalah. Maka itu kita melakukan peran yang keliru. Tapi Tuhan mau keberadaan kita dimanapun kita berada, kita menjadi garam dan kita menjadi terang dunia. Amin. Kita menjadi berkat, kita menjadi panutan, Amin. kita menjadi pendamai, kita menjadi berkat bagi mereka. Amin. Apalagi di dalam situasi seperti ini. Katakan amin. Amin. Haleluya. Oh, saya bersyukur Tuhan, Engkau tempatkan Paulus dan Silas sesuatu yang luar biasa. Biarlah ini menjadi teladan bagi kita. Untuk kita sebagai anak Tuhan juga bisa menempatkan diri kita sebagai anak-anak terang. Amin. Selanjutnya, apa yang terjadi, saudara? Maka ayat 29 dan ayat 30-31. Ayo baca sama-sama.
29, 30, 31. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudaraku, kepala penjara ini dengan gemetar, dan dia merasa senang. Kenapa? Karena ternyata Paulus dan Silas tetap ada di situ. Bahkan memberi semangat kepada dia, memberi harapan kepada dia, memberi jalan kepada dia. Dan kepala penjara ini berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan inilah tema daripada khotbah saya. Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Amen. Saudara, saya percaya ini menjadi pertanyaan untuk begitu banyak orang yang bertanya di situasi seperti saat ini. Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada waktu itu Paulus langsung dia berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maaf, ulangi. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kepala penjara ini dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang tidak ada jalan, dan dia berkata, Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara, dan Paulus dan Silas, dia berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang tidak pernah dipikir dalam hati kepala penjara ini, sesuatu yang tidak pernah diharapkan, justru datang daripada Paulus dan Silas. Percayalah, percayalah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, engkau dan seluruh keluargamu. Oh, luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ayat berikutnya kita akan membaca bersama-sama. Ayat 32 sama-sama. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oh, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pada waktu kepala penjara mendengar bahwa supaya selamat, maka apa yang harus dilakukan? Percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Bukan cuma dia selamat, tetapi dia dan keluarganya pun akan selamat. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh, saya mengikuti membaca, merenungkan ini firman. Dahsyat dan luar biasa untuk kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka saya tutup dengan pesan moral yang apa yang harus kita teladani lewat peristiwa tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lewat peristiwa tersebut, maka kita tahu bahwa kedua belah pihak telah melakukan peran yang benar. Sekali lagi,
baik Paulus, Silas maupun kepala penjara, mereka telah melakukan peran mereka secara benar, Amin. maka mereka selamat. Amin. Baik kepada Paulus dan Silas yang sebagai korban, sebagai orang yang dipenjara, tetapi telah menjadi berkat bagi kepala penjara tersebut. Kenapa? Dalam situasi kondisi yang demikian, dalam keadaan yang demikian yang sangat sulit, maka ternyata Paulus dan Silas justru dia dapat memberi semangat, dia tetap memberi harapan, dia tetap mempunyai tindakan yang nyata, dan dia fokus dan dia percaya. Akhirnya apa yang terjadi? Paulus dan Silas yang tadinya di penjara pun dia terlepas. Amin. Dan sesuatu yang luar biasa. Lewat peristiwa ini, Paulus dan Silas justru bisa dapat jiwa kepala penjara dan seluruh keluarganya diselamatkan. Amin. Oh, glory buat nama Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah. Karena satu orang percaya kepada Yesus, maka ribuan malaikat di surga bersorak-sorak. Lebih daripada harta yang ada di dunia. Amin. Begitu berharganya manusia. Hari ini, pagi ini, kalau ada satu di antara engkau yang percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau lebih berharga dari seisi dunia. Amin. Katakan amin. Amin. Oh, luar biasa. Saudara, Paulus pun diselamatkan. Silas pun diselamatkan. Lah yang berikutnya, bagaimana dengan kepala penjara? Oh, kepala penjara lebih luar biasa lagi. Dia menerima double berkat. Amin. Dia selamat secara fisik, gak jadi mati. Dan juga dia selamat mempunyai hidup yang kekal. Kenapa? Karena percaya Yesus. Dan dia beserta dengan keluarganya seisi rumahnya. Beri tepuk tangan Amin. yang meriah. Saudara, apa yang terjadi? Karena kedua belah pihak melakukan perannya secara benar. Yaitu tetap punya semangat. Waktu kepala penjara, waktu Paulus berteriak, "Stop! Jangan lakukan itu. Kami masih ada di sini." Maka dia ada sebuah semangat. Dia ada sebuah harapan. Oh, ternyata mereka tidak lari. Ya, dan apa yang terjadi? Dia lakukan perannya dengan benar. Maka akhirnya dia menikmati berkat Allah yang luar biasa. Saudara, dua-duanya diselamatkan. Bahkan kepala penjara menerima berkat double. Selamat secara di dunia. Selamat juga pada waktu nanti tutup mata. Amin. Saudara, apa yang menjadi pesan moral untuk kita semua? Saya ingin sampaikan dua hal. Yang pertama, stop. Jangan lakukan kebodohan itu. Stop. Jangan lakukan kebodohan itu. Kalau kepala penjara ini melakukan kebodohan, menghunus pedang, dan dia mau bunuh diri, mungkin saat ini karena kesulitan, karena COVID-19, karena pandemi yang melanda dunia, membuat pekerjaan kita hilang, membuat kita kena PHK, membuat kerugian yang besar, bahkan membuat kesehatan kita mungkin terganggu, dan juga membuat rumah tangga tidak ada kerukunan lagi, diambang kehancuran. Maka mungkin engkau sebagai suami, engkau sebagai anak, engkau sebagai istri, mungkin melakukan kebodohan-kebodohan di luar nalar kita, di luar yang seharusnya kita lakukan. Maka firman Tuhan, pesan Tuhan melewati peristiwa ini. Stop. Jangan lakukan kebodohan itu. Amin. Katakan amin. Amin. Yang kedua, percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Percaya kepada Dia. Saat ini apapun yang melanda kita, kita tak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya percaya, diajar oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Amin. Kalau engkau percaya sungguh-sungguh akan firman-Nya. Dan engkau berperan benar, maka engkau pasti selamat. Amin. Dalam segala hal. Amin. Saya jamin itu. Katakan amin. Amin. Jangan salah langkah. Amin. Dua pesan ini yang Tuhan ingin nyatakan lewat peristiwa ini.
Stop, jangan lakukan kebodohan. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin untuk firman-Nya. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Yesus. Saya rindu kita menyanyikan pujian. Saat ini saya ingin berdoa untuk setiap kita. Saya tahu ada banyak pergumulan, ada banyak kesusahan. Jangankan engkau, saya pun dan istri juga di tempat ini, di tempat yang jauh, mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi kami percaya ada Tuhan yang ajaib, yang kami harus tetap percaya. Terima kasih. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Hari ini, stop. Jangan lakukan kebodohan-kebodohan yang tidak perlu, yang akan mematikan kita, bukan menyelamatkan kita. Mungkin ada di antara suami istri yang sedang bertengkar dan mau mengambil keputusan-keputusan yang bodoh, bercerai dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan menyampaikan firman-Nya, stop, jangan lakukan. Percaya kepada Yesus, Dia sanggup menolongmu dan menolongmu. Berseru kepada Dia, datang, minta ampun, dan saya percaya engkau dipulihkan. Tuhan mau kita dipulihkan, kita disehatkan, kita ditolong, kita dilindungi, kita dijaga. Karena Tuhan kita berperan demikian. Sekarang yang menentukan peranmu dan peranku, apakah kita selamat atau tidak. Tapi biarlah seperti peristiwa tersebut memberi teladan, memberi contoh untuk kita, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan kita semua. Pagi ini Tuhan ingin menyelamatkan kita semua. Kita bangkit berdiri, katakan sama-sama lewat pujian ini. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Bapa di dalam surga, Amin. Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur ada sebuah peristiwa spektakuler terjadi di Kisah Rasul pasal yang ke-16 yang memberi pelajaran, teladan, dan juga contoh yang baik untuk kami dalam keadaan apapun juga. Jangan kami melakukan kebodohan-kebodohan yang tidak perlu. Amin. Apa itu namanya? Tergantung daripada masing-masing kami yang bertindak tidak sesuai dengan kebenaran firman, itu adalah sebuah kebodohan. Ampuni kami. Ampuni. Dan kami berhenti melakukan itu. Dan kami mau hidup, bahkan bukan hidup selamat di dunia, tapi juga selamat sampai pada akhirnya. Amin. Oleh sebab itu, Engkau mengajar kepada kami, dalam situasi kondisi apapun juga, percayalah kepada Tuhan Yesus Haleluya. sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Pagi hari ini hamba berdoa, kalau ada yang mengalami ketakutan-ketakutan lewat COVID-19 ini, sehingga ketakutan-ketakutan tersebut telah merasuk kepada jiwa rohani kami, hamba berdoa dalam nama Yesus, lepaskan mereka Amin. dari segala roh himpitan, tekanan, ketakutan yang dalam. Dan kami percaya, kami tolak setiap kuasa-kuasa yang lain yang mencengkeram kami. Kami tolak setiap virus COVID-19 di dalam nama Yesus. Tidak terjadi atas seluruh anak-anakmu dan keluarganya. Amin. Jaga lindungi kami semua. Terima kasih Bapa. Kalau di antara kami adalah mengalami ketakutan yang luar biasa, karena mungkin Tuhan kami kena PHK, kami hilang pekerjaan, kami tidak punya uang, kami tak berdaya. Tuhan, tolong Tuhan, Ya, Yesus. Engkau sumber segala berkat Amin. yang kami tidak dapat pikirkan, yang tidak timbul dalam hati, tidak pernah Ya, kami Bapak. lihat. Dan Engkau nyatakan di dalam nama Yesus. Sebagaimana Rasul Paulus dan Silas mengalami kuasa mujizat yang dahsyat. Gempa bumi terjadi, mengoyakkan, melepaskan, membebaskan dia dari segala belenggu-belenggu yang membelenggu mereka. Terima kasih, kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Diberkati roti makanan, Amin. diberkati air minum, diberkati kesehatan. Amin. Terima kasih, diberkati pelayanan. Amin. Terima kasih Bapak. Bapak, kesempatan yang indah. Kami juga ingin memberi persembahan kami, mengembalikan persepuluhan. Tuhan, terimalah setiap persembahan kami merupakan sebuah penyembahan yang benar. Amin. Dan olehnya Tuhan disenangkan. Ya, Bapak. Dan kau melihat setiap pribadi, anak-anakmu, dimanapun mereka berada, tidak pernah engkau meninggalkan Amin. janjimu ya dan amin. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, dalam kesempatan ini hamba dan kami berdoa untuk pemerintah kami. Ya, Bapak. Kami percaya ada perlindungan, pertolongan Tuhan. Amin. Beri hikmat akal budi Ya, Bapak. pada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para menko, para aparatur negara. Tuhan, orang-orang yang mengatur negara, rakyat ini dengan takut akan Tuhan, termasuk gubernur, wali kota, camat, lurah, oh semua Tuhan, yang terkecil sekalipun. Kami berdoa dan kami percaya, biarlah ada cengkeraman daripada kasih Kristus, Amin. sehingga apa yang mereka lakukan semata-mata untuk kepentingan rakyat banyak. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah. Kita bangkit berdiri. Terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan padamu kasih dan anugerahnya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus menyertai kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekali percaya Yesus, cinta Yesus untuk selama-lamanya, kami tetap setia di Amin. dalamnya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri sebuah pujian. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu,
berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin. Haleluya. Sampai berjumpa minggu depan dengan tema yang masih sama, dan saya percaya akan memberkati setiap saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.